Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ala ashabi wa auladi wa dzurriyyatihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada was sholihin was sahabat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin susun Syaikhul Qadir al-Jilani wa jamil auliya tis'ah Syekh Subakir, khususnya Mbah Aulia Astana Gedong, sesepuh kita sedaya musannifin muallifin masyayikhina wa masyayikhikum, jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu-ibu ingkang minulya, meneruskan materi bab masalah salat ingkang kala tanggal 12 November 2020 kula matur tentang tata krama adab bagi imam dan makmum. Ini kami teruskan karena bersamaan kalian hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab, di mana bulan Rajab bulan yang kita kenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima perintah sholat 5 waktu. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Kanjeng Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam, sebenarnya Kanjeng Nabi sudah melaksanakan sholat setiap hari pada pagi dan sore hari, dan jumlahnya hanya 2 rakaat. Jadi pagi, sore 2 rakaat, 2 rakaat. Itu jauh sebelum Kanjeng Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Makanya kadang ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan sholat itu sebenarnya tidak pada saat Isra dan Mi'raj, tetapi yang disepakati untuk 5 waktunya itu pada saat Isra dan Mi'raj. Para ibu-ibu ingkang minulya, ini kaitannya dengan sholat. Makanya kita sambung materi lagi, yakni dengan pelaksanaan ibadah sholat. Sedikit kami cuplik. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus sholat. Fa idza farughta mongko tetkalane wis rampung sira min taharatil hadasi wa taharatil khobathi fil badani wa thiyabi wal makani wa min satril aurah min nasurrah war rukbah fastaqbil al-qiblah qaiman muzawijan baina qadamaika. Jadi setelah kita selesai menyiapkan diri untuk memenuhi syaratnya sholat. Syaratnya sholat itu kan, syarat itu sesuatu yang dilakukan di luar sholat, itu syarat. Tapi kalau rukun itu dilakukan di dalam sholat.
Syaratnya sholat nopo? Di antaranya sesuci. Sesuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi besar. Mandi besar niku yo adu jinabat. Biasanya kan kita pakai air, nggak pakai debu. Kok khawatir ku mandi besar pakai debu kok gulung. Tidak begitu. Lah terus ini syarat, termasuk di dalamnya syarat untuk supaya sholatnya syaratnya sah, termasuk menutup aurat. Jadi pakai mukena, pakai sarung. Makanya bagaimana hukumnya orang sholat pakai sarung? Ya tidak boleh. Lah pakai celana juga tidak boleh. Bolehnya pakai sarung sebelum sholat. Tengah-tengah sholat nggih sarung ya ora oleh. Artinya wong namanya sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi pekerjaan ucapan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam, itu sholat. Jadi kalau sebelum itu berarti kan belum sholat, menyiapkan diri untuk sholat. Nah, di saat itu maka kita harus sudah menyiapkan diri fastakbil al-qiblah. Jadi koyok konsentrasi bagaimana kita menghadapi zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Terus pundi kita sowan dateng ngersane Gusti Allah. Makanya kita yakin setiap hari kita sholat, kita sudah paham itu semua. Cuma mungkin mutu kualitas sholat kita yang perlu kita tingkatkan. Bab harusnya kan sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal mungkar. Harusnya sholat itu bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ibarat baju putih itu bersih, tentu kita eman-eman. Apa iman-iman bahasa Indonesia? Iman-iman itu ya sayang kalau sampai baju putih itu terkotori. Sehingga kalau orang merasa bahwa kita pakai baju putih terkotori itu kan sayang sekali. Sayang sekali kalau hati kita bersih terkotori oleh kemaksiatan dan kemungkaran. Makanya perlu peningkatan mutu yang diantaranya yang memiliki dipun dawaken fa innama yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika wa'bud fi sholatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Di saat sholat niki sageta untuk bisa meningkatkan kualitas kekhusyuannya itu, monggo kita di saat sholat niki seakan-akan ka'annaka tarahu, kaya-kaya temen setuhune sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Jadi seakan-akan kita mboten seakan-akan sakjane kita nggih pun selalu dipantau dan dilihat oleh Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah melihat kita, seakan-akan kita dilihat Allah, sehingga mendorong untuk melaksanakan sholat itu dengan cara khusyuk. Pun mboten sah dados jenengan di saat sholat berjamaah bareng-bareng dengan banyak orang, karo dhewe ngoten kira-kira durasinya cepet ndi? Cepet dhewe nggih. Lap ngoten. Tapi kalau jamaah insya Allah agak khusyuk, apalagi imamnya agak lambat, imamnya kalem, sehingga makmum pun juga mengikuti kalem. Makanya niki cara meningkatkan di antaranya ngoten. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa illam yahdur qalbaka wa lam taskun jawarihuka liqu'udu ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala faqad anna rajulan sholihan min wujuhi ahli baitik yang dzur ilaika. Atau yang paling sederhana, kalau seandainya panjenengan itu merasa bahwa sholat kita dilihat dan dinilai oleh
orang yang lebih alim, kita berdampingan dengan orang yang alim. Terus gak usah ngalim ya, misalnya awake dhewe salat nyanggone calon mertua. Nah, kita salat di rumahnya calon mertua kita. Ya, maka seakan-akan kita mesti khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di khusyuk nih. Padahal biasanya kira Allah Akbar, ngono tok mawon. Ini artinya bahwa hanya untuk bisa meningkatkan kekhusyukan kita. Ya jujur mawon, memang itulah kita. Bahwa nampaknya mutu yang kita lakukan itu belum ada peningkatan. Jadi lebih mudah lagi begini. Panjenengan sempurnakan sholat panjenengan gitu aja lah. Nah, menyempurnakan misalnya waktu ruku maos napa? Subhana rabbiyal, itu dilengkapi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Niku mawon insyaallah sampun masuk dalam pembelajaran untuk khusyuk. Ya sekali tempo kita mencoba sholat melengkapi sunnah-sunnahnya, itu butuh waktu berapa menit? 5 menit lah, misalnya 5 menit atau 10 menit. Kali 5 kali sholatan berarti 10 kali 5 50 menit. Belum ada 1 jam. Padahal kita punya alokasi waktu sehari semalam 24 jam. Kulo sering matur panjenengan, di saat kita usia 60, tidur kita 8 jam sehari semalam, maka 1/3 dari umur kita untuk tidur. 1/3-nya 60 kan 20 tahun, berarti 20 tahun kita itu tidur. Jadi umur swidak niku turune tok 20 tahun. Gitu, 6 sehari semalam 24 jam dibagi 3 8 jam. Umur swidak umur 60 1/3-nya 20. Artinya apa? Waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah sebenarnya waktunya panjang. Tidak mungkinlah 24 jam itu semua untuk kerja, tidak mungkin 24 jam untuk tidur. Maka di situ dibagi, yang 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk beribadah. Pun panjenengan kalkulasi piyambak, panjenengan hitung berapa jam yang kita gunakan waktu dari 24 jam ini untuk beribadah. Saya kira dengan itu sudah mencerminkan kekhusyuan kita. Makanya kalau memang itu betul-betul khusyuk, maka hikmah, fadilah, manfaat sholat itu sendiri akan ada bekasnya. Kadang-kadang kita niku namung Islame niku Islam cap sambel. Ngibadah yo semangat, maksiate yo semangat. Sambel niku yo uyah, yo terasi, tomat, lombok, yo istighosa, yo ngaji, yo sholat, yo tombok niku niki sambel. Nah, niki istilahnya kados mekaten. Para hadirin, para bapak ibu ingkang minulya, sehingga kita perlu mengulang kembali tentang masalah pentingnya ibadah sholat itu. Kembali ke masalah yang tadi kami sampaikan, bahwa Kanjeng Nabi sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam sudah melaksanakan sholat 2 waktu pagi dan sore. Kemudian beliau diisra' dan dimi'rajkan. Tentu sebelum diisrokan beliau dibersihkan hatinya dengan air zam-zam. Artinya apa? Bahwa orang itu harus juga memikirkan kebutuhan jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, lagu Indonesia Raya nih Bu. Jadi ternyata
Pak W.R. Supratman almarhum niku jeli dan hebat dalam sekali dalam menyusun lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau sudah berbicara jiwa itu kembali ke sebuah ungkapan adz-dzahir yadullu 'alal batin. Dzahir itu menunjukkan isi kebatinannya. Jadi kalau isine batin api, maka dzahirnya juga akan menjadi baik. Ada yang mengibaratkan hati itu kayak raja. Kalau rajanya bagus, rakyat anggotanya itu akan juga bagus. Nah, sementara sholat itu bagian daripada membersihkan hati. Zakayu zaki tazkiyan, membersihkan zakate bondo, dikeluarkan sekian persen dari uang yang kita miliki itu untuk zakat, zakate bondo, ngresiki. Nek zakate awak yo sholat itu. Dan sholat suatu ibadah yang tidak bisa ditawar. Nggih, niku Kanjeng Nabi melaksanakan itu semua. Kemudian di saat Isra dan Mi'raj dibersihkan hatinya, berarti maknanya begitu pentingnya pembersihan jiwa, sampai-sampai Indonesia negara kita sudah mencanangkan pembinaan moral itu pokok pembinaan mental itu penting. Revolusi mental itu sudah dicanangkan oleh bangsa dan negara. Nah, maka itu menunjukkan bahwa sadar kalau mental kita, jiwa kita itu memang terkikis oleh perkembangan zaman, apalagi di era digital. Para hadirin Bapak Ibu ingkang minulya, selanjutnya proses perjalanan Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj yang juga sering kami haturkan bahwa didasari karena pada tahun itu Kanjeng Nabi mengalami beberapa kesusahan setelah meninggalnya wafatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu istri yang tangguh. Kalau hari ini panjenengan melihat RT tangguh, masjid tangguh, pondok pesantren tangguh, kampung tangguh. Dulu sudah ada istri yang tangguh namanya Sayyidah Khadijah, istri pertamanya Nabi yang beliau bareng-bareng berjuang selama 25 tahun dengan Kanjeng Nabi. Beliau seorang istri yang hebat, tidak hanya menjadi pendamping suami di saat suka maupun duka, tetapi begitu mensupport, menyemangati, membiayai, mendorong perjuangannya Kanjeng Nabi di dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Itu Sayyidah Khadijah. Muga-muga panjenengan sedaya anak turun kita menjadi figur kados Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sugih, miliarder, pinter, hebat, berpengaruh, tapi taatnya nggone kakungi. Nah itu yang angel. Nah, kadang-kadang kan zaman sekarang sudah kewalik. Karena merasa lebih hebat, lebih jos, maka semena-mena tetenggone suaminya. Kanjeng Nabi tidak nikah pada saat beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, baru menikah setelah Sayyidah Khadijah wafat. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, beliau menikah dengan Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah itu seorang kafir yang dulu masuk Islam, kemudian dibuang oleh keluarganya, dan ketepatan tidak lama suaminya meninggal. Untuk kembali ke kampung halamannya, ke keluarganya, Kanjeng Nabi Sayyidah Saudah itu tidak berani, karena nanti kalau kembali ke kampungnya, ke keluarganya, akan kembali ke agamanya. Akhirnya daripada nanti kembali ke agama disiksa, diintimidasi, akhirnya dinikah oleh Kanjeng Nabi. Yura terus karena nafsu. Sayyidah Saudah itu umurnya 55. Kanjeng Nabi umur 50 tahun, Sayyidah Khadijah 55 atau 55 tahun, dan pawakane gemuk ireng. Hebat.
lemutur ireng, mungkin ini ayune blas. Kalau dari fisik. Jadi artinya tidak benar sama sekali kalau ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu menikah poligami itu karena itu dan itu. Karena hanya nuruti keinginan hawa nafsu, tidak. Bahkan ada yang punya nilai politis di saat menikahi dengan Juwariyah. Hebatnya setelah Sayyidah Saudah dinikah oleh Kanjeng Nabi, keluarganya ini justru malah berduyun-duyun sowan ke Kanjeng Nabi menyatakan untuk masuk Islam. Di saat menikah dengan Sayyidah Juwariyah itu dari Bani Mustalik, yang saat peperangan Kanjeng Nabi memenangkan peperangannya, otomatis musuh itu kan menjadi tawanan perang. Kalau menjadi tawanan perang zaman dulu kan menjadi budak. Kalau menjadi budak maka bisa dinikah. Nah, Juwariyah itu salah satu jatahnya sahabat. Ngoten mawon, Bud. Salah satu jatahnya sahabat yang harusnya itu dimiliki oleh sahabat. Dan sahabat bilang, kalau kamu kepingin merdeka bisa nebus dengan sekian dolar atau sekian real atau sekian rupiah, istilahnya ngoten. Sementara jenenge Juwariyah ndak punya uang. Ini nanti kalau akhirnya cara penako wadul ke Kanjeng Nabi, mengadukan ke Kanjeng Nabi, saya tidak akan mungkin menebus uang yang segitu untuk bisa supaya merdeka. Akhirnya ditebus oleh Kanjeng Nabi dan dinikahi oleh Kanjeng Nabi karena tawanan perang, dan dinikah oleh Kanjeng Nabi Sayyidah Juwariyah, maka kelompok-kelompok tawanan perang yang harusnya memusuhi ini menjadi simpatik, malah kabeh mlebu Islam. Jadi dari dulu tuh cara-cara dakwah yang diberi contohkan oleh Kanjeng Nabi di dalam mendakwahkan Islam itu dengan cara yang santun, dengan cara yang halus, dengan cara yang ramah, tidak sampai pada kekerasan. Niku malah ngomong nih rabimu nyapa niku. Jadi intinya bahwa begitu, Sayyidah Khadijah meninggal. Jadi pun banyak cerita yang menceritakan dan menjadi contoh dan pelajaran untuk kita, bahwa pelajaran Isra dan Mi'raj. Sayyidah Khadijah wafat, kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan sebuah perintah ibadah sholat 5 waktu. Maka alhamdulillah kula panjenengan hidup di Indonesia yang notabene-nya negara yang mayoritasnya ada orang yang agama Islam, orangnya juga ramah-ramah, santun-santun. Terus iklimnya juga enak, terutama teng Kediri niki wis Nganjuk longsor, banjir, Semarang banjir, Jakarta banjir, pundi malih Demak banjir, Jawa Tengah wadah sing banjir, luar Jawa pun longsor, Kediri aman, alhamdulillah ya Allah. Ngaji ya walaupun toh masa pandemi, yang penting kita tetap pinaringan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, kemudian selanjutnya di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, kalau kita sampaikan tentu panjang lebar makna dan filosofi pelaksanaan ibadah sholat, mulai dari waktunya sholat, mulai dari gerakannya sholat, mulai dari rukunnya sholat dan arah kiblat sholat. Niki nek diceritani panjang. Nek arah kiblat kan wis jelas, Kanjeng Nabi sholat menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, di mana kita tahu tempat itu sangat bersejarah. Nabiina Adam alaihissalam, Nabiina Ibrahim alaihissalam, Nabiina Ismail alaihissalam yang dulu juga berdomisili di situ. Namun juga perlu kita pahami juga, di saat Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, beliau sempat sholat menghadap ke Baitul Muqaddas, ini kok Baitul Maqdis, selama sampai 17 bulan. Ternyata di situ juga pelajaran untuk kita bahwa Kanjeng Nabi
menghadap ke Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis itu juga beralasan yang sangat mendasar. Bab orang-orang Madinah ibadahnya menghadap ke sana, orang Yahudi yang ada di Madinah menghadapnya ke sana, sehingga Kanjeng Nabi itu ingin mendekati pendekatan sentuhan dengan cara ngikuti budayanya orang sana. Ya wis kono menghadap kono aku melok-melok. Sehingga sempat sholat menghadap Baitul Muqaddas itu 17 bulan kalau nggak salah. Itu artinya bahwa dalam berjuangnya Kanjeng Nabi itu ya ada bentuk siasah atau ada cara-cara siasah politik yang dilakukan. Ada pendekatan. Orang sana modelnya sholat menghadap sana ya wis tak melok rono. Sopo ngerti kalau kita ikuti kebiasaan orang Yahudi Madinah, nanti orang-orang mau simpatik dengan kita. Tapi ternyata kan setelah dilakukan itu kan ya mungkin tidak bisa maksimal. Ini Kanjeng Nabi niku yo menungso, berarti pernah gagal. Pemene Kanjeng Nabi ndonga ya Allah Gusti muga-muga kabeh Islam kabeh nggih saged sakjane. Bisa, sangat bisa. Mengapa Kanjeng Nabi dulu kok gak ndonga mudah-mudahan umat saya, khusus umat saya semua muslim? Ya enggak. Tapi memang disinilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam keyakinan itu memang dari sunnatullah dan tidak bisa kita hindari. Awake dhewe ora iso menghindar. Eneke wong Muslim non muslim itu memang dari dulu, jangankan kok sekarang. Wong Kanjeng Nabi itu diopeni dirawat oleh pamannya Abu Thalib yang sampai akhir hayat pun juga tidak muslim. Kanjeng Nabi apa enggak berusaha untuk mengislamkan pamannya Abu Thalib, tapi Kanjeng Allah Ta'ala kan dawuh innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Untuk urusan kamu mengislamkan pamanmu walaupun itu dulurmu itu bukan hakmu, tapi itu haknya Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sehingga Kanjeng Nabi berusaha di dalam berjuang untuk mengislamkan orang-orang Madinah dengan cara mengikuti budayanya, tidak bisa maksimal. Akhirnya Kanjeng Nabi kembali lagi ke Ka'bah. Turunlah sebuah ayat nih, qad naro taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi artinya para ibu-ibu bahwa kalau kita bicara sejarah perjuangan bagaimana Kanjeng Nabi menanamkan keimanan dan keislaman pada saat itu, banyak rintangan, banyak tantangan, banyak cobaan. Kalau hari ini kita kadang-kadang berdakwah, enak sing dinyek alah nyapo dadak ngaji barang, nyapo dadak yang masjid barang. Mengapa kok sampean kok ngurusi saya? Urusan awakmu dewi, sampean enggak kasih penghidupan saya kok melok ngurusi. Itu hal yang biasa, itu tantangan yang sangat ringan sekali. Makanya ada sebuah dawuh la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in samatatil a'da wa malamatil asdiqa wa ta'nil juhal wa hasadil ulama fa in sabaru ala dzalik ja'alallahu ta'ala imaman yuqtada bih. Wah niki dawuh yang ngedem-ngedem hati. Orang tidak akan sempurna kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin imam, seorang tokoh yang kalau tidak mampu menghadapi 4 ujian, 4 cobaan. Samatatil a'da, olehnya membenci para rivalnya, kompetitornya, musuhe. Malah apa ae. Samatatil a'da wa malamatil asdiqa, koncone, dulure, saudaranya, keluarganya pun juga memusuhi, merendahkan, menganggap remeh. Wa ta'nil juhal, orang bodoh pun juga menilai,
Wong bodoh niku ya mesti mengoreksi kita. Kamu ndak bisa kamu itu. Apa sampean niku? Yang bodoh mawon ngoreksi. Panjen wong niku panjen repot. Apa yang hari ini kita lakukan baik bagi masyarakat dan warganya, pemerintah sudah berusaha untuk mengatur bagaimana warganya terselamatkan dari Covid, bagaimana pemerintah itu mencegah penyebaran Covid dengan divaksin. Niku yos panggah keliru, panggah keliru, ndak bener, diwehi keliru, gak diwehi. Lah kok gur kudung tok, ruku endi? Kok ruko tok? Terus napa namine klambi napa? Jubah endi, gamisnya mana? Keliru lagi. Diwehi dhuwit lah, misalnya diwehi napa nggih? Dipali pamflet gambar bendera, lah duit endi? Diwehi sakmene kok titik men lah wis. Itulah kita. Makanya ghoyatun nas la tudrok. Untuk mencari kepuasan banyak pihak tidak mungkin. Ya sudahlah, kita melakukan dakwah itu dengan cara-cara yang standar, sebisa mungkin, semampunya, sudah. Dilokne ya swain sabaru ala dzalik. Kalau dicaci, difitnah, provokasi, ini dawuh fa in sabaru ala dzalik niku nggih samatatil a'da wa malamatil asdiqa wa ta'nil juhal, orang yang tidak tahu juga menilai, wa hasadil ulama, ada kecemburuan sosial. Fa in sabaru ala dzalik, kalau kita sabar ya sudahlah, tidak apa-apa, dirasani tidak apa-apa, alhamdulillah dosaku kalau jenengan nek kepeksa ngrasani kok kepeksa nggih. Kalaupun terpaksa harus membicarakan orang, jangan menyebut nama. Kalau sudah enggak kuat ngempet, enggak kuat nahan, ya si fulan, si A, si B itu aja. Sama jangan kayak si fulan itu, jangan kayak si A, si B itu, si A, si B itu gini. Delalah yang diajak ngrasani, yang diajak ngerumpi itu orangnya cerdas. Saya tahu dari awal tadi kok ceritanya fulan karo si A iki sakjane sapa to? Alah kae lho. Gak kuat ngempet akhirnya. Itu kalau orangnya masih hidup, oke, kinya masih kita punya kesempatan untuk bisa minta maaf. Tapi kalau orang mohon maaf, kalau yang sudah mati tidak perlu kejelekan orang yang sudah meninggal itu sudah mendapatkan balasan. Tidak perlu dikorek lagi. Tidak perlu dirasani, dijelek-jelekan lagi, tidak perlu, wis sudahlah. Sing wis mati wis ngumpet. Kalau masih hidup itu masih lumayan, masih ada upaya, mungkin kita minta maaf, kita mengistighfarkan. Dan tidak berlaku menurut keterangan kitab, tidak bisa terampuni sebuah dosa yang hablum minan nas dalam hal masalah mengerasani, apa mengerasani? Dalam hal masalah ngerasani menjelekkan itu tidak bisa terhapus dengan cara kita minta maaf kepada ahli waris. Misalnya ahli warisnya suaminya atau istrinya atau anaknya, "Nak, aku kemarin ngerasani bapakmu, sepurane ya enggak bisa." Itu kalau keterangan yang kita terima. Tapi kalau urusan utang piutang masih bisa. Ini utang saya kepada almarhum, tak bayar, bisa. Makanya Masya Allah timbulnya permasalahan permusuhan yang muncul itu ya karena itu. Makanya kita berupaya layak pain sabaru ala dzalik, sabar ja'alallah ta'ala imaman yuqtadabi. Maka orang itu patut untuk diikuti, ditiru. Sabar. Kanjeng Nabi dalam berjuang tidak hanya sekedar dicaci, difitnah, hoax. Tidak, hoax itu dari dulu sudah ada. Tidak hanya itu, Sayyidah garwane Kanjeng garwane Sayyidina Ali niku Sayyidah Fatimah, sing Aisyah niku juga pernah kena hoax, ada fitnah. Dari dulu sudah ada hoax. Tapi sabar.
fa in sabaru ala dzalik niki. Sabar. Jadi itu yang mungkin perlu kita ambil sebuah contoh yang akhir-akhir ini pendidikan tentang kesabaran, tentang masalah kepedulian terhadap orang lain itu yang akhir-akhir ini sudah menipis, sehingga perlunya kita memahami hak-hak antar sesama manusia. Terus kita niki panjen nggih angel berbuat baik dinilai yang ndak-ndak, disangka yang ndak-ndak, dianggap yang tidak-tidak, padahal kita punya niat yang baik. Pun itu sementara yang bisa kami haturkan. Saya mohon maaf, ini harusnya jam 8.30 dimulai. Terus saya tadi juga telat. Ini ceritanya hari ini ada apel santri bermasker di Pondok Pesantren Lirboyo, dan ada acara nonton atau mengikuti fitkonnya Pak Kapolda juga di Pondok Pesantren Lirboyo dalam rangka mensosialisasikan PPKM, apa niku, pembatasan kegiatan masyarakat. Duka niki sampai kapan? Ya mudah-mudahan lah Allah Ta'ala memberi kekuatan lahir batin datang kita, kesabaran dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Pemerintah, Pak Wali, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan semua pihak dinas-dinas kesehatan, Satgas, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tanpa dukungan panjenengan. Sudahlah, menungso niki panggah tetap manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa keterlibatan orang lain. Kanjeng Nabi ditinggal Sayyidah Khadijah ya susah. Nggih to nggih? Nggih. Tinggal bojo ya susah. Sing rumangsa tinggal bojo niku. Pun intinya Bapak begini, kita butuh saling membutuhkan. Sudah. Karena kita saling membutuhkan, maka jangan bahasa Jawa ini ngeten. Awake iki wong, nek ben diwongne wong, ngowongno wong. Ngoten mawon pun penak. Awake dhewe iki wong. Kula panjenengan iki manusia wong. Nek pengen diwongne wong, kalau kita pengen dihormati dan dihargai orang, maka hargailah orang lain. Sudah, ini secara umum. Lonwun, monggo. Nyun sewu, monggo. Itu kan menghargai orang lain. Kalau panjenengan menghargai orang dengan nyun sewu, maka sana monggo. Kalau kita menghargai orang dengan cara bahasa kasar, sana pun juga akan kasar. Sehingga kasarnya seseorang terhadap kita ya karena perilaku kita. Maka mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Li khamsatun udfi biha harrul wabail hatima. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatima. Li khamsatun udfi biha
harrul wabail hatima al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatima li khamsatun udfi biha harrul wabail hatima al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.